Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, apakah Anda pernah terpikir untuk pensiun dini? Bagaimana cara mempersiapkannya? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan saat ini saya telah terhubung bersama Bapak Karyadi Pranoto atau Pak Oti, Director and Chief Alternate and EB Distribution dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Oti. Selamat pagi Mbak Chandra, apa kabar? Baik Pak Oti. Pak Oti, ini kita dapat pertanyaan dari pemirsa kita yaitu Bapak Irfan, usia beliau 30 tahun. Pak Irfan terpikir untuk pensiun dini karena cita-citanya nih Pak ingin traveling keliling dunia selagi masih muda dan juga menjadi content creator. Bagaimana menurut Pak Oti? Apa saja yang kiranya harus dipersiapkan oleh Pak Irfan? Ya, saya suka nih kalau anak-anak muda kayak gini udah punya mimpi yang besar ya. Karena memang jadi kebanyakan mimpi setiap orang untuk tidak bekerja di perusahaan selama-lamanya. Ya. Tidak bekerja di perusahaan selama-lamanya. Mungkin berbeda dengan orang-orang dulu yang ingin bekerja di satu perusahaan dari usia sekian sampai dengan pensiun gitu ya, dari mulai lulus kuliah sampai dengan pensiun. Tapi anak-anak sekarang kalau kita lihat kan apalagi anak-anak milenial gitu ya, kerja di satu perusahaan sebentar pindah lagi. Dan cita-cita Pak Irfan ini luar biasa bahwa dia mau di usia pensiunnya dipercepat sehingga bisa keliling dunia. Jika perusahaan sudah menyiapkan dana pensiun ini Pak, kita perlu tidak sih menyiapkan dana pensiun lain pribadi kita sendiri? Ya, perlu banget kita menyiapkan dana di luar dana pensiun yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Ya. Walaupun tidak semua perusahaan menyiapkan dana pensiun, tapi ada uang pesangon yang disiapkan, apakah itu cukup pertanyaannya kan ya? Nah, boleh saya sampaikan bahwa itu nggak cukup. Ya, pesangon yang diberikan perusahaan itu pun nggak cukup. Ya, perlu ada tanggungan tambahan. Kenapa perlu ada tanggungan tambahan gitu ya pertanyaannya? Karena masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda-beda pada saat nanti usia pensiun. Tapi umumnya kita masih butuh kurang lebih 60-70% dari income kita terakhir pada saat pensiun untuk bisa mempertahankan lifestyle-nya kita. Pak Oti, kalau kita bicara nominal, ini berapa yang harus disisihkan untuk masa pensiun? Biasanya tiap orang pasti kebutuhannya berbeda-beda ini Pak Oti ya. Tapi paling tidak supaya tidak mengganggu cash flow, kiranya berapa persen dari pendapatan atau bagaimana ini Pak? Ya betul apa yang disampaikan oleh Mbak Andra bahwa tiap orang kebutuhannya berbeda-beda gitu ya. Pak Irfan ini tadi di awal dia punya mimpi yang besar, pasti juga harus misikannya juga tidak kecil gitu ya. Misikannya juga besar. Tapi kalau kita ambil rata-rata mungkin 20-30% dari income kita setiap bulan itu yang harus disisihkan ya. Susah sih Mbak. Tetapi memang ini harus disisihkan supaya nanti pada saat pensiun kita punya cukup dana untuk membiayai kehidupan kita kemudian. Bagi yang ingin pensiun dini, misalnya seperti tadi Pak Irfan ini, Pak Oti ya, kiranya investasi apa yang cocok bagi Pak Irfan maupun pemirsa kita barangkali yang ingin pensiun dini? Nah ini bagus sekali pertanyaannya nih. Apa yang cocok gitu ya? Nah kalau saya lihat kan usia Pak Irfan juga masih 30 tahun gitu ya, 30 tahun. Kalau kita bicara normalnya perusahaan pensiun 55-56 masih ada uang durasi kurang lebih 25 tahun ke depan. Ya, tapi kembali kepada risk appetite dari masing-masing individu. Ada orang yang risk taker, ya dia mau tahu investasinya dia agresif. Ada orang yang maunya saya mau tidur tenang setiap malam, ya udahlah kita taruh di konservatif, bilang investasi konservatif. Tapi ada juga yang oke lah saya konservatif boleh, tapi agresif juga boleh, saya taruh di investasi yang moderat. Ya. Itu kombinasi yang bisa dimainkan. Nanti instrumennya apa aja itu bisa di reksadana, bisa di dana pensiun, bisa di tanah bangunan, bisa di investasi emas. Sekarang itu yang bisa pilihan investasi yang dipilih. Pak Oti, terima kasih banyak ya Pak atas informasi dan juga waktunya Pak. Sama-sama Mbak Andra. Pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.